dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Semuanya, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di channel aku nih, Sapariansyah, ya kan, dengan gaya sedikit berbeda. Kalian pasti sudah ngeri-ngeri sedap ya kan, melihat foto-foto di depan saya ini, di layar ini, foto kutu air. Apakah sampai segitunya kakinya ya kan, kutu air, dan atasi sebelum menjijikkan seperti itu. Apa memang bisa seperti itu? Kita akan bahas di konten kali ini. So, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan untuk yang sudah subscribe, thank you. Untuk kalian gak ada ruginya subscribe, karena aku akan selalu aktif untuk memberikan informasi-informasi tentang kesehatan. Dan YouTube channelku ini selalu tayang tentang informasi kesehatan tiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu jam 3 sore WIB. So, buat kalian jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi. Thank you. Oke, kali ini kita akan bahas kutu air. Nah, atasi sebelum menjijikkan seperti itu. Apakah benar sampai seperti itu? Kita akan bahas. Oke. Kutu air ini merupakan penyakit yang paling sering diderita di Indonesia ya kan, terutama juga pada saat musim hujan ya kan. Sebenarnya kutu air itu apa sih? Kalau dalam bahasa kedokteran bisa disebut dengan tinea pedis ataupun atlet foot ya kan, atau kaki atlet ya kan. Nah, seperti apa sih sebenarnya tinea pedis ini? Nah, tinea pedis adalah suatu infeksi kulit yang menular, dapat menyebabkan ruam, gatal, kulit pecah-pecah, mengelupas, dan juga nyeri pada kaki. Nah, biasanya disebabkan oleh jamur. Nah, ini nama lainnya kaki atlet atau atlet foot, oke? Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan jamur itu berkembang biak dan menginfeksi kulit, ya kan? Sebenarnya ini karena gaya kebersihan kita ya kan, karena jamur itu suka dengan lingkungan yang lembab ya kan, apapun itu, dimanapun itu memang jamur itu habitatnya di lingkungan yang lembab, termasuk di kulit kita. Nah, sering dijumpai di sela-sela kaki ya kan, di sela-sela jari kaki. Kenapa? Karena biasanya kan kita kena air, misalnya dari apa, mandi kena air juga, kemudian hujan-hujan juga becek-becek kena air juga, itu lembab, jadi kurang kering kakinya. Kita sering apalagi sekarang kan kita lagi pandemi, jadi sering membersihkan diri, tapi kadang kita lupa untuk mengelap atau mengeringkan daripada si kaki, sela-sela jari itu, sehingga kondisinya lembab dan dapat mengakibatkan jamur itu bisa berkembang biak di situ, apalagi itu habitat kesukaannya ya kan. Nah, ini contohnya. Jika memakai kaos kaki yang basah atau bekerja dengan sepatu boot dalam kondisi lembab, jadi memang hujan ini juga bisa menjadi faktor ya kan, cuaca itu. Kalau misalnya kita nggak sengaja kena hujan, kemudian kita menggunakan sepatu dengan kaos kaki, kemudian lembab kan, tetap kita pakai. Nah, ini kan lembab, jadi kurang enak jadinya ya kan. Sehingga kalau lembab ini bagi kita kurang enak, kurang nyaman, tapi bagi jamur itu adalah kesukaannya seperti itu ya kan. Jadi usahakan memang mengeringkan kaki supaya terhindar dari kondisi lembab seperti itu. Oke, ini udah paham dulu ya tentang tinea pedis ataupun atlet foot. Oke, kutu air ini banyak sekali di Indonesia ya kan, dan sebenarnya pengobatannya juga gampang gitu loh. Tapi lagi-lagi harus dengan faktor kebersihan. Gak bisa kalau misalnya kita obati terus tapi kebersihan tidak dijaga, sehingga akibatnya ya kita obati terus ya, muncul terus seperti itu ya. Nah, untuk pengobatan dari kutu air ini sebenarnya adalah gampang, cukup diberikan salep anti jamur ya kan, seperti cotrimoxazole, terbinafin, miconazole, ketoconazole, dan banyak sekali yang belakangnya azole itu. Tapi jangan lupa lambangnya adalah kamera. Jadi obat ini tidak gampang sebenarnya didapatkan di apotik ya kan, termasuk obat yang harus didapatkan dengan resep dokter ya kan. Nah, kemudian caranya gimana? Ini kita bisa bersihkan dan keringkan daerah yang terkena, lalu oleskan salep anti jamur. Harus mencakup sekitar 3 cm kulit normal di sekitarnya. Jadi jangan cuma di daerah yang berjamur aja. 3 cm di atas dan 3 cm di bawah kulit yang berjamur. Ini kakinya seperti ini ya biasanya, mengelupas gitu ya ini, dan ini nyeri sekali sih ya kan. Jadi memang
apa ya, memang banyak sih ini di Indonesia kaki jamur ini ya kan, ataupun kutu air ini. Nah, kemudian apabila mengalami peradangan dapat dioleskan dengan salep hidrokortison. Lagi-lagi ini juga tidak bisa didapat dengan mudah di apotek ya kan, karena ini memang isinya itu salep anti radang. Jadi untuk mengurangi iritasi, tapi dia tidak segampang itu didapatkan di apotek karena labelnya K merah ya kan. Kemudian rendam kaki yang mengalami kutu air dengan minyak pohon teh, ini bisa untuk herbalnya ya kan. Dan garam gapur ini dapat membantu membunuh jamur dan mencegah penyebaran. Nah, jadi sebenarnya juga intinya kalau misalnya penyakit jamur itu apa sih intinya? Kita harus menjaga gaya kebersihan kita seperti itu ya kan. Jangan suka lembab, misalnya masih lembab, kemudian kita buat aktivitas, itu jangan ya kan. Mending kita kalau udah kena air, kita bersihkan dulu supaya terhindar dari jamur tadi. Karena memang jamur ini habitatnya kalau udah pernah kena ini tuh sakit, nyeri gitu. Dan ada yang sampai mengelupas gitu, ini jamurnya memang ya kan. Jadi diobati lah, seperti itu. Oke, kemudian cara tahu apakah kita kena kutu air atau tidak, ini ada tanda-tandanya. Jadi ada tanda-tandanya cracking, nah kulitnya pecah-pecah tuh ya kan. Kemudian ada kemerahan di telapak tangan, di telapak kaki, tapi ini bisa di tangan nggak bisa. Kalau tangannya memang lembab seperti itu bisa, sebenarnya bisa aja. Pokoknya dia di kondisi yang sela-sela jari itu kan karena biasanya memang kena air, kena lembab seperti itu. Kemudian burning ini, kemudian seperti terbakar, kemudian ini pokoknya tandanya seperti ini ya, kemerahan, kemudian mengelupas keputihan seperti itu. Keputihan bukan keputihan wanita ya, tapi keputihan pada kaki selasa jari. Nah, kemudian caranya gimana? Kalau misalnya tahu gaya hidupnya tadi diubah dengan cara cuci kakinya, kemudian handuki atau keringkan. Intinya harus dikeringkan ya kan kakinya. Kemudian gunakan kaos kaki ya kan supaya tidak gampang lembab ya kan, bisa seperti itu, atau gunakan sandal ya kan. Tapi sandal ini juga bisa berpengaruh ya. Sandal kan ada sandal itu yang lembab atau yang biasa kita sebut dengan Crocs. Itu kan dia tertutup tuh jarinya. Jadi itu bisa mengakibatkan misalnya kan kita pasti berkeringat. Nah, itu keringatnya juga susah hilangnya. Nah, ini juga bisa menjadi faktor terjadinya si jamur itu. Pokoknya yang daerah-daerah lembab ini dapat menyebabkan resiko terjadinya kutu air seperti itu. Tapi sebenarnya kalian nggak usah ragu atau nggak usah panik ya. Kutu air ini memang penyakitnya ini bisa banyak faktor, tapi pokoknya kalian berusaha untuk menjaga gaya kebersihan kalian, jangan sampai memburuk ya. Kemudian kalau bisa juga kalian berobat ke dokter meskipun ini remeh, tapi nggak apa-apa, jangan malu. Katanya dok kalau sakit ini adalah sakit jorok, jadi saya malu untuk berobat, jangan ya kan. Berobat itu bukan untuk ajang apa gengsi ya istilahnya. Kalau memang kita rasa kita perlu ya kan, apalagi obatnya tadi tidak dapat mudah diambil di apotik. Nah, itu kalian perlu daripada penyakitnya semakin memburuk atau parah ya kan. Tapi kalau sampai gambar-gambar yang tadi lubang-lubang itu enggak ya kan. Itu hanya clickbait ya istilahnya. Tapi kemudian kalian juga nggak boleh ngeremehin ya. Intinya kalian nanti remehin mulu, jangan ya. Intinya kayak hidup bersih gitu aja ya kan, sama gunakan alat-alat pengering. Misalnya kalian kalau merasa punya kayak gitu, kalian beli kipas mini tuh ya, kipas mini, kemudian kalian kipasi di daerah apa ya, di daerah kaki ya, pokoknya sela-sela jari itu nggak apa-apa seperti itu. Oke. Oke, Bunda. Wow, kita ada di penghujung slide pada kali ini. Oke, thank you for subscribe di YouTube channel Nisa Variansyah dan juga follow Instagram aku @nisa_variansyah untuk kalian yang belum subscribe dan juga yang sudah subscribe, thank you. Dan jangan lupa untuk share ke grup-grup kalian apabila kalian rasa untuk membutuhkan informasi tentang kesehatan. Dan untuk yang belum paham, silakan DM
kalau memang informasinya pribadi dan bersifat pribadi ataupun tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Kemudian apabila kalian masih belum paham, silakan komen di kolom bawah ini. Boleh sekali. Oke, terima kasih. Senang bisa membantu kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you.